Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Widya Nur Apipah, mahasiswi program studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan tata cara menyembelih hewan kurban dan hewan untuk akikah. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepadanya pada Hari Raya Idul Adha atau pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum berkurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Adapun hewan yang mencukupi dan sah digunakan dalam berkurban adalah domba yang sudah berumur 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. Kemudian kambing kacang atau kambing yang jenisnya kecil yang sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Kemudian kita juga boleh menggunakan sapi yang sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Adapun untuk 1 ekor sapi atau unta itu mencukupi kurbannya 7 orang, sedangkan kambing itu hanya mencukupi untuk kurbannya 1 orang. 1 orang yang berkurban dengan 1 ekor kambing itu hukumnya lebih utama daripada orang yang berkurban dengan seekor unta atau sapi. Rukun penyembelihan. Yang pertama yaitu pekerjaan menyembelih, yaitu dengan memotong jalan napas dan jalan makan hewan kurban apabila hewan tersebut mampu disembelih dan dapat dikendalikan. Yang kedua, orang yang menyembelih. Yang ketiga, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelihnya itu harus dalam kondisi sehat, halal, dan masih memiliki nyawa tentunya. Yang keempat yaitu alat menyembelih. Alat menyembelih yang digunakan harus menggunakan sesuatu berupa benda tajam yang dapat melukai si hewan selain tulang belulang. Semakin tajam alat penyembelih yang digunakan, maka itu semakin baik karena akan meringankan rasa sakit hewan ketika disembelih. Selain itu, baiknya sebelum membaringkan hewan, alat penyembelih ditajamkan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan hewan yang akan dikurbankan. Adapun sunnah dalam menyembelih yaitu memotong 2 otot yang ada di samping kanan dan kiri leher hewan kurban, kemudian menggunakan alat penyembelih yang tajam, kemudian membaca bismillah, dan membaca sholawat Nabi. Sebelum melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, kita harus mempersiapkan dulu alat penyembelih yang akan digunakan dan yang tajam tentunya. Kemudian kita membuat lubang atau menggali tanah untuk mengalirkan darah hewan kurban. Setelah semuanya siap, hewan kurban dibaringkan menghadap kiblat. Begitupun dengan orang yang akan menyembelihnya, dengan kepala hewan berada di sebelah selatan dan lambung kiri hewan bersentuhan dengan permukaan tanah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penyembelihan dan sebagai bentuk penyempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya siap, maka masuk ke proses penyembelihan. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Di sini kita harus meluruskan niat bahwa dengan menyembelih hewan kurban ini untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Yang ketiga yaitu membaca takbir 3 kali dan tahmid 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian membaca doa menyembelih. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim.
Oh, cenah. Oke. Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu. Dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah takarubku. Doa ini dipanjatkan oleh pekurbannya. Adapun jika penyembelih membacakan untuk orang lain, maka kata mini diganti dengan menyebut nama pekurbannya. Misalnya, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min Luqman bin Abdullah. Setelah menyembelih urat leher atau nadi hewan kurban, kemudian darahnya dialirkan melalui pisau. Dengan begitu, maka proses berkurbannya sudah selesai. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ketika proses menyembelih hewan kurban, kita harus menyembelihnya jauh dari hewan lain yang akan disembelih juga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut dan rasa sakit hewan kurban lain dalam menghadapi kematiannya. Akikah merupakan sunnah Rasul untuk menyembelih hewan berupa domba atau kambing dalam rangka penebusan seorang anak. Hewan yang disembelih dalam akikah adalah 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Adapun kriteria kambing yang baik digunakan sama halnya dengan kambing yang digunakan untuk berkurban. Begitupun dengan tata cara penyembelihannya. Hal yang membedakannya hanya pada niat menyembelih hewannya yang diperuntukkan untuk akikah itu berbeda. Adapun cara untuk menyembelihnya sama saja dengan cara menyembelih hewan pada umumnya, yaitu dengan cara menggunakan alat penyembelih yang tajam, dan jangan sekalipun mengasah alat penyembelih tersebut di hadapan hewan yang akan disembelih. Kemudian membaringkan hewan dengan lambung sebelah kirinya berada di atas permukaan tanah, menghadapkan hewan ke arah kiblat dengan posisi kepalanya ada di sebelah selatan, dan penyembelih pun menghadap ke arah kiblat. Hal ini akan mempermudah penyembelih untuk menyembelih hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Kemudian melafalkan doa Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walak. Kemudian sebutkan nama bayinya Allahumma taqabbal minni hadhihi aqiqatu. Saat memotong leher hewan kurban, penyembelih harus melakukan gerakannya dengan cepat dan memastikan bahwa bagian tenggorokan atau jalannya napas, kerongkongan atau jalannya makanan, dan urat leher baik kanan maupun kiri sudah pasti terpotong. Kemudian, mengalirkan darah dari hewan kurban ini melalui alat penyembelih. Setelah itu, sebaiknya membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Dan tidak boleh mematahkan leher hewan sebelum hewan ini benar-benar mati. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian tata cara mengenai penyembelihan hewan kurban dan hewan untuk akikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.